Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua. Kita akan melanjutkan materi kita yang disebut dengan penjadwalan SJF preemptif merupakan bagian dari materi CPU scheduling. Jadi algoritma ini melengkapi algoritma dari SJF non preemptif yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, di sini dilakukan improvisasi, perbedaannya cukup tidak terlalu banyak sebetulnya, namun cukup signifikan. Bahwasanya di dalam algoritma SJF preemptif ini, yang didahulukan adalah proses yang terkecil, masih sama dengan SJF non preemptif, namun perbedaannya adalah boleh melakukan context switching, yang artinya bisa memberhentikan proses yang sedang berjalan untuk memberikan jatah waktunya kepada proses yang lebih kecil burst time-nya. Oke, contoh. Ini sama dengan tabel yang di SJF non-preemptive kemarin. Nah, kita akan menjalankan data yang sama, proses yang sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda atau algoritma yang berbeda. Nah, hasilnya seperti apa? Mari kita lihat. Eh, ini saya akan lakukan perjalanan full-nya dulu supaya bisa lebih menggambarkan. Jadi proses P1 itu datang di time ke-0 dengan burst time 10. Kemudian P1 ini berjalan karena tidak ada proses lain pada saat itu, maka dia berjalan tidak menunggu siapa-siapa dari time ke-0 menuju time ke-1. Kemudian di time ke-1 tidak ada yang juga datang, kemudian dia berjalan di time kedua. Nah, di time kedua ini ada proses P2 yang masuk dengan burst time-nya 2 milisecond. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan, P1 itu burst time-nya sisanya adalah tinggal 8 milisecond. Kenapa 8? Karena dia sudah berjalan sebanyak 2 kali dari 0. Gitu ya. Nah, sehingga di sini P1 ini dibandingkan nilai burst time-nya, apakah lebih kecil daripada P2? Jika tidak, berarti P2 yang lebih kecil. Nah, sehingga P1 ini ditahan, kemudian P2 di time kedua ini langsung berjalan 2 kali ya, karena kebutuhannya adalah 2 burst time-nya. Dari 2 ke 3, 3 ke 4, ini sebanyak 2. Nah, kemudian P2 selesai. Nah, kemudian P1 yang tadinya terhenti sementara itu melanjutkan perjalanan mulai dari time keempat dengan burst time-nya terakhir berhenti adalah 8. Oke, mulai dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maka P1 selesai di time ke-12. Oke, jadi kalau kita menggunakan algoritma shortest job first non-preemptive, maka P2 ini harus menunggu P1 untuk selesai meskipun burst-time-nya lebih kecil. Kenapa? Karena tidak boleh melakukan interupsi. Gitu ya. Ini signifikan sekali bedanya. Oke. Oke, jadi dapat dilihat bahwasanya dengan menggunakan pendekatan SJF preemptive atau SRPF ini, waktu tunggu rata-rata untuk semua proses yang berada di dalam antrian adalah 1 milisecond. Kemudian waktu turnaround rata-rata adalah 12 milisecond. Sehingga ketika ini diselesaikan dengan pendekatan SJF preemptif, nilainya itu akan lebih efisien daripada SJF non-preemptif. Dari hasil solusi tersebut, jika kita tuangkan dalam bentuk tabel, maka dapat dilihat bahwasannya waktu tunggu dari P1 itu adalah 2 milisecond, kemudian untuk P2 adalah 0. Sehingga ini meminimalisir terjadinya waiting time yang berlebihan pada proses P2, baik dari segi waktu tunggunya, kemudian waktu burst-nya itu sendiri. Dan kemudian pada kasus yang berbeda di sini bisa teman-teman lihat ada 4 buah proses, yaitu P1, P2, P3 dengan P4 yang masing-masing arrival time-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian burst time-nya 6, 8, 10, dan 5. Nah, di sini sebetulnya di sini tabelnya sudah ditampilkan hasil keseluruhan dari perjalanan setiap proses.
Dan kalau teman-teman coba bandingkan penyelesaian angka yang di sini dari mulai proses arrival time dengan burst time ini, jika diselesaikan dengan SJF non preemptive, apakah hasilnya waktu tunggu rata-ratanya lebih kecil atau waktu turunannya lebih kecil atau lebih besar. Nah, ini silakan dicoba. Namun dalam tabel ini penyelesaian yang dilakukan untuk bisa mendapatkan angka ini adalah sebagai berikut. Nah, kalau dilihat bahwasanya ada proses P1, kemudian di time ke 0 dia mulai berjalan, dan ketika 1 detik kemudian dia berjalan, ada proses P2 masuk, kemudian di detik berikutnya ada proses P3, di detik berikutnya kemudian ada proses P4. Nah, kalau diperhatikan di sini bahwasanya pada saat P1 itu berada di time ke 0, dia memulai perjalanan, belum ada proses yang datang. Kemudian di time ke-1 ada proses P2. Nah, dilihat bahwasanya burst time yang ada dibandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil antara P1 dengan P2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa P1 burst time-nya 5 dan P2 itu 8, sehingga P2 itu ditahan untuk berjalan. P1 melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian di detik kedua ada proses P3 yang masuk dengan burst time 10. Nah, di sini burst time P1-nya adalah 4, sehingga P1 tetap berjalan karena dia punya burst time yang lebih kecil. Dan kemudian di time ketiga ada P1 dengan burst time 3, kemudian P4 dengan burst time 5, karena lebih kecil P1 burst time-nya, maka P1 melanjutkan di perjalanan sampai ke 4. Nah, di 4 ini tidak ada proses yang datang, dia lanjutkan lagi perjalanan ke second kelima atau detik kelima, kemudian tidak lagi ada yang datang, kemudian di time ke-0 ini P1 menyelesaikan perjalanan. Nah, saat P1 ini berada di detik ke-6, artinya dia menyelesaikan perjalanan, maka di sini sistem akan melihat di mana ada burst time terkecil di antara para antrian ini. Nah, sehingga yang terkecil adalah P4. Nah, P4 melanjutkan perjalanan setelah P1, kemudian setelah P4 itu adalah P2, kemudian setelah P2 ini adalah P3, sehingga demikianlah urutan atau mekanisme menyelesaikan antrian dalam SJ preemptif dengan tabel yang ditayangkan pada bagian sebelumnya. Oke, kemudian bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Sama saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5 buah proses, kemudian ada arrival time dari masing-masing proses, kemudian ada burst time dari masing-masing proses, dan ini adalah hasil dari penyelesaian menggunakan algoritma SJF preemptif. Nah, untuk perjalanan prosesnya itu sama dengan aturan SJF yang diberlakukan, bahwasanya dahulukan proses dengan burst time yang terkecil. Jadi, kalau dilihat skema urutannya di sini adalah P1 memulai perjalanan di time ke-0, kemudian di time ke-1, P1 ini bertemu dengan P2 karena ada yang masuk, maka P1 ini statusnya adalah berhenti karena mendahulukan P2 untuk berjalan. Kemudian P2 berjalan sampai ke time ke-0, sampai time kedua, kemudian di time kedua ada P3 juga yang datang. Nah, karena burst time-nya P3 ini 6, kemudian P1 ini 4, maka P3 ini tidak diizinkan untuk berjalan. Yang diizinkan berjalan siapa? Nah, pada time sini adalah time ke terakhir di sini, ini P1 diizinkan berjalan. Dia diizinkan berjalan, sehingga P1 ini akan memulai perjalanan, kemudian melanjutkan hingga selesai. Nah, selanjutnya adalah diteruskan oleh P5. Ya, P5 berjalan, kemudian P3 sampai P4. Jadi, dalam penyelesaian masalah SJF masih diberlakukan hal yang sama, yaitu perhatikan burst time-nya dulu. Jadi, perhatikan burst time-nya. Ketika burst time-nya itu sudah sampai di nilai berapa, kemudian ada proses yang datang, maka dahulukan nilai yang terkecil.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Silakan subscribe, like, and share video ini. Terima kasih.